Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa berlibur ya kawan, dan saksikan video ini sampai akhir. Oke kawan, pada cerita di chapter ini diceritakan Wu Geng melihat kematian sang ayah dari cawan yang diberikan sang ibu. Dan dia pun melihat ke arah sang ibu, tapi tiba-tiba saja suasana menjadi hening. Tidak ada lagi sedikit pun suara tangis yang terdengar, walaupun hatinya pasti sedang berduka dengan kehilangan suaminya. Wajah yang kelihatan sangatlah tenang sekali, dan itu membuat Wu Geng merasa sangat sedih. Sedangkan pasukan Zhou telah menyerang ibu kota, dan mereka ada di mana-mana. Melihat itu pun, Wu Geng tidak memiliki pilihan lain selain mengajak ibunya pergi. Karena jika mereka tidak pergi, mereka tidak akan bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Pasukan Zhou tidak akan membiarkan mereka lolos. Dan sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Tetapi sang ibu berkata itu percuma saja. Tian sudah di luar kota, bahkan di sana ada 6 dewa agung dan pasukan Zhou yang tidak terkalahkan. Jadi mustahil untuk melarikan diri hidup-hidup kali ini. Namun menurut Wu Geng, bagaimana ibunya bisa tahu jika belum mencobanya? Tapi tanpa diduga, ibunya pun malah berkata, gimana jika mereka mati bersama? Wu Geng yang mendengar itu pun sangat kaget dan menangis karena dia tidak ingin mati. Akhirnya dia pun tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan ibunya, dan dia lari dengan sangat cepat walaupun hatinya tidak rela meninggalkan ibunya. Namun sayangnya ibunya tidak tinggal diam saja. Dia pun menutup jalan satu-satunya jalan keluar yang akan dilalui Wu Geng dengan api. Wu Geng yang melihat itu pun sangat kaget, dan akhirnya mau tidak mau dia mengeluarkan pisaunya dan mengancam sang ibu janganlah macam-macam. Tapi tanpa diduga, ibunya malah menantang Wu Geng, jika memang dia berani, majulah dan tusuk ibunya. Wu Geng yang mendapat ancaman itu hanya bisa mengancam lagi, tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi ibunya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mendekati Wu Geng serta menangkap pisaunya dan mendekap tubuhnya. Kali ini Wu Geng pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya ibunya merebut pisaunya dan ingin mengakhiri hidup mereka bersama-sama di menara bintang yang terbakar itu. Wu Geng pun terus berteriak, tapi ibunya sudah mendekatkan pisaunya ke baju zirah milik Wu Geng. Dan tanpa diduga, ibunya pun menusuk dada Wu Geng dan cas. Akhirnya, mereka pun mati bersama dan Wu Geng mati di pelukan sang ibu. Dengan kematian mereka di menara yang telah hancur terbakar itu, sang kakak peramal kepercayaan Tian pun merasakan ada yang aneh. Dia merasa tenaga dalam Xin Yuehu sempat berkedip dengan ganas selama beberapa detik lalu sepenuhnya menghilang. Dan itu berarti adiknya telah mati. Tian yang mendengar itu pun sangat kaget dan bertanya-tanya kenapa Xin Yuehu bisa sebodoh itu. Tapi sang kakak malah berkata jika memang dia tidak bodoh, dia tidak akan menikahi manusia. Dan itu membuat Tian berkata sebenarnya mereka berdua adalah pendetanya yang sangat hebat. Tapi saat ini Xin Yuehu telah mati dan tinggal kakaknya saja. Dan itu membuatnya ingin sekali memukul Kaisar Zhou dari sang, walaupun saat ini dia telah mati. Dan Tian pun juga bertanya apakah ini berarti ramalan tentang perang dewa tidak ada lagi. Peramal pun berkata, ya, Phoenix Abadi memegang peran penting dalam peramalan ini. Tapi dia telah hancur oleh Tian. Paling tidak dibutuhkan beberapa ratus tahun untuk memulihkannya. Bahkan menghidupkannya kembali memakan waktu, dan itu telah mencapai batas dari ramalan ini. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi perang dewa. Peraturan dewa akan selalu berlaku. Mendengar itu pun Tian sangat senang dan tenang dan memutuskan untuk tidur lagi.
Dia juga berpesan jangan membiarkan apapun membangunkannya lagi. Dan akhirnya mereka pun beserta naganya kembali ke surgawi. Sedangkan di sisi bumi terlihat Wugeng pun bangkit dari kebakaran itu. Tapi dia merasa sangat aneh karena sebelumnya ibunya telah membunuhnya. Dia pun bertanya-tanya apakah ini mimpi dan gila juga sih, kenapa dia bisa hidup lagi ya? Namun bagaimanapun juga yang terpenting sekarang adalah melarikan diri. Dia pun melarikan diri ke tengah kota Zoge, tapi ternyata di sana dipenuhi oleh semua pasukan dari Kekaisaran Zou. Bahkan dirinya melihat mayat-mayat bergeletak di mana-mana di sana dan dia merasa sangat takut. Dia pun melanjutkan pelariannya sampai-sampai dia juga melihat ada wanita yang diperkosa dan penjarahan di mana-mana. Dia merasa semua pasukan Zou tidak ada yang bisa melihatnya dan itu sangatlah aneh. Namun di tengah kebingungannya muncullah gelembung-gelembung cahaya emas yang mengagetkannya dan berbicara sebenarnya dia sudah mati, tapi Wugeng belumlah menyadari itu dan ternyata itu adalah sosok dari ibunya. Ibunya pun berkata juga dia tidak gila. Semua yang dia lakukan termasuk membunuhnya di Zhashilou adalah untuk memberikan dia kesempatan untuk lolos dari malapetaka ini. Meskipun Wugeng telah mati, sebenarnya hubungannya dengan dunia fana belumlah terputus. Dia masih bisa hidup kembali. Di menara bintang itu, dia sadar kesempatan mereka lolos adalah nol. Sebab itu, pilihannya hanyalah mengambil resiko dengan menggunakan metode pemulihan untuk mengelabui para dewa. Wugeng telah dilindungi oleh tenaga dalam sang ibu, dan itu berarti segalanya untuk mereka. Dewa itu adalah sumber hidup mereka. Dan dia punya kesempatan untuk membuat api kehidupannya bergetar untuk sekali lagi. Tapi jika sang ibu kehilangan itu, maka ibunya akan mati untuk selamanya. Namun, sang ibu tidak merasa masalah karena rasa sayangnya kepada Wugeng lebih besar daripada dirinya sendiri. Dia pun melihat wajah Wugeng untuk terakhir kalinya sebelum dia mati untuk selama-lamanya. Dan ibunya juga berpesan setelah dia berhasil masuk ke dalam tubuh Wugeng, tenaga dalamnya telah menyatu dengan dirinya, tapi mereka akan terbakar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Wugeng harus bertindak dengan cepat juga. Wugeng harus terbang karena sekarang dia adalah gugusan angin. Lakukan saja dan jangan berhenti. Pergi dan carilah tubuh yang cocok untuk kembali ke dunia fana. Dan ketika Wugeng melihatnya, akan terjadi persalinan. Dia harus mencamkan dalam pikirannya bahwa dia harus menemukannya sebelum matahari terbit, atau semuanya akan terlambat. Tanpa buang-buang waktu lagi, Wugeng pun langsung berlari dan mencari mayat-mayat yang dibilang ibunya. Tanpa terasa pun, akhirnya fajar mulai menyingsing dan dia merasa ada yang aneh dari tubuhnya. Tubuhnya mulai transparan dan itu artinya waktunya semakin menipis sebelum dia hilang selama-lamanya. Dia pun akhirnya mencari dan dia menemukan satu tubuh tepat di depan tubuh Wugeng. Tubuh yang di depannya pasti bisalah dimasuki oleh Wugeng. Dia pun mendekatinya, namun sayangnya Wugeng tidak jadi dan menolak untuk memasuki tubuh itu dengan satu alasan. Tubuh itu sangatlah jelek seperti babi menurutnya. Jadi lebih baik dia mati daripada menjadi babi. Rasis emangnya. Lebih baik mati dia nih. Dan dia pun teruslah mencari dan mencari lagi sampai tidak terasa matahari benar-benar mulai terbit dan cahaya mulai memasuki dan akhirnya dalam kesempatan terakhirnya dia melihat satu sosok tubuh di sumur. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun terus berlari dan mendekati mayat itu. Wugeng pun memasuki tubuh itu dan pada saat tepat dia memasukinya, cahaya pun mulai bersinar. Tapi untungnya, Wugeng berhasil kawan. Perlahan-lahan tubuh itu pun bangkit dan dia mencari ember yang berisi air untuk mengaca. Saat dia berkaca, ternyata tubuh itu hanya memiliki satu mata. Mata yang satu lagi buta.
Serta Puding juga mengenali sosok tubuh itu. Dan tubuh itu adalah... Ya, sayang sekali harus dilanjutkan di episode selanjutnya. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya untuk like serta subscribe Melodi Cerita. Serta tinggalkan komentar kalian ya. Dan sampai jumpa.